Gila, nyoba-nyoba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini podcastan, bukan podcast. Ya, kita ngobrol aja ala-ala. Kita kedatangan tamu dari jauh, tetangga RT, beda RT doang ya. Ini mungkin bisa dikenalkan Ki namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ahmad Fauzan. Biasa dipanggil Rifki. Nah, alhamdulillah tahun ini baru lulus lah Bang. Alhamdulillah. Lulus pengabdian. Alhamdulillah. Jadi dulu Rifki itu kenal sama gua rekomendasi Bapak ya Ki ya? Benar. Jadi itu awal mula tuh 2020 Covid ya 2020 ya? Iya. Masuk 2019. Masuk 2019 ya? 2019. Jadi 2019. Oh iya benar. Gua selesai 2020 dong. Iya. 2020 setahu ingat gue ya. Iya. 2020 itu gua lulus dan mau ngabdi ya. Soalnya ngabdi tahun 2020 2021 bener. Nah, Rifki datang tuh bukan bapaknya waktu itu nanya ke bapak gua kalau iya, salah ya. Ketemu di masjid. Ya, jadi sama-sama orang sepuh lah bapak nih. Aduh. Iya, jadi gua apa namanya nggak tahu daerah tuh memang karena lama di Jawa ya. Terus ada teman bapak namanya Bapak Haji Gatong. Iya. Bapaknya Rifki ya Bapak Haji Gatong. Gue nggak kenal, jujur, emang karena nggak familiar kan di daerah sini terus. Oh itu teman ayah kata bapak gue. Anaknya mau masuk pondok, Ya, gitu ya. Iya. Terus katanya mau masuk kalau, nah itu ada kata bapaknya Rifki ada dua. Kalau nggak Darut Tauhid, punyanya Agim. Kalau nggak Gontor, kata bapaknya Rifki cerita ke gue itu. Iya. Tahu gak? Pernah. Oh iya, udah habis itu, udah katanya dua sekaligus itu aja biar sekalian bagus ya udah. Cuman gue bilang ke bapaknya Rifki ada ujiannya gitu. Kalau mau datang aja sini kita belajar. Yang nggak lama datanglah Rifki belajar ke sini ke gua dan gua juga emang waktu itu space waktunya sebentar Ki ya. Iya benar. Cuman seminggu. Iya seminggu ya. Bener seminggu ya. Kaget juga kamu kan. Iya. Masuk juga. Iya soalnya gua waktu itu emang lagi sibuk penerimaan mahasiswa baru. Pokoknya diembatkan amanat dari pas lagi itu di kampus dan Rifki juga emang butuh belajar kan. Udah sekenanya seminggu dan gue emang nyaranin Ki ntar ada masanya sebelum ujian tuh pada belajar juga. Ntar nimbrung aja tuh. Gitu kan ya. Capel gitu ya. Iya. Mungkin alhamdulillah setelah menikah panjang akhirnya Rifki masuk ya Ki ya. Nah, mungkin bisa diceritain Ki pas lagi itu masa-masa yang gimana Ki? Pas lagi lu berangkat deh. Iya benar. Jadi gini ya Bang. Sebelumnya tuh sebelum masuk pondok tiba-tiba kan gue tiba-tiba nih Bang pengen minta masuk pondok gitu. Iya. Itu juga keluarga kan kaget juga ya. Gue datang itu gue posisi tuh masih kelas 1 SMA. Jadi gue tuh udah SMA 1 tahun. Iya. Oh, sempat saya SMA 1 tahun. Iya, itu gue lagi SMA, udah pengen naik kelas 2 udah berarti. Tiba-tiba gue ngomong tuh ke keluarga kan. Ma, Be, Rifki mau mondok nih. Kaget juga kan. Mereka nggak ada angin, nggak ada apa. Mondok. Pertama tuh pada nggak setuju Bang. Ya mungkin pikirannya jauh lah, jauh nanti di sana siapa yang ngurusin gitu kan. Soalnya kan di keluarga belum ada yang mondok juga. Jadi nggak pikirannya tuh ya udahlah di sini aja gitu. Ya udah gue berhentilah kata gue nggak bilang lagi. Nah besoknya gue pikir-pikir lagi, gue ngomong lagi. Rifki benar-benar mau mondok gitu kan. Mereka kan udah pada yakin ya. Ya udah akhirnya tuh ya udahlah langsung cari-cari pondok kan. Pertamanya tuh benar tadi ke Bandung tuh Ustadz Agim. Ya. Nyari juga tuh, kayak nyari lah kemana-mana. Di Bogor katanya ada, di Sukabumi ada. Nah, itu ada. Langsung dikasih tahu kan. Udahlah sekalian aja ke Gontor katanya. Gontor? Lah, nggak ada modal apa-apa kan ya. Tapi sebelumnya tahu Gontor? Tahu, dari kecil emang udah tahu. Banyak yang bilang. Ya udah Gontor aja lah. Loh, nggak ada modal apa-apaan. Tiba-tiba Gontor kan. Itu pun belum kenal gitu ya. Belum tahu juga. Iya. Sehari 2 hari belajar sama mama tuh. Belajar cuma ini doang hafalan juz sama doa tajwid doa. Nah, itu imla
tulisan bahasa Arab tuh dari Oh. YouTube. Oh, iya. YouTube dengerin. Bimago. Iya. Dengerin. Nah, 3 hari 4 hari itu barulah babe itu datang. Tuh ke anaknya Pak Jumar. Apa lulusan Pondok Gontor tuh. Coba belajar datengin. Akhirnya kan sore tuh langsung dateng kan sama babe. Datang ngobrol. Ya, akhirnya bisa kan ada waktu gitu. Udah kita belajar lah. Itu nggak nyampe Hamin seminggu tuh Bang ya. Iya. Hamin seminggu. Ya udahlah, siap nggak siap, udah belajar, udah apa. Yang penting kan ada usahanya gitu. Iya. Datang kita. Datang sana tuh belum bisa. Imla tuh masih kurang banget Bang. Oh, tapi sebelum jauh ke berangkat ke Jawa ya. Tadi triggernya belum ketemu tuh Ki. Yang Trigger mana? masuk ke pondoknya karena apa itu? Tiba-tiba mau Tiba-tiba ya gimana ya Bang? bilang ke orang tua gitu. Utamanya paling terutama kan ya nggak ada yang tahu lah hidayah loh Bang. Iya. Sebelumnya kan kayak ngikut kajian sama Habib Majid. Oh, Habib Majid. Iya. Jadi kayak kebuka lah. Kok gini ya maksudnya. Cobalah mungkin lah petunjuk ke situ lah. Cobalah lu masuk ke pondok nanti lu bakal nemuin yang baru lah ibaratnya. Oke. Udah mungkin itu tuh yang buat gua tiba-tiba masuk pondok lah. Gue juga sampai sekarang heran tuh. Lah yang tadinya gua suka main lah sana sini. Main gak pernah pulang ya, jarang-jarang gitu. Tiba-tiba mondok kan. Ya udah. Jadi pas lagi fase itu kayak ada yang ganjil gitu. Iya, benar. Ya, butuh pencerahan gitu ya. Berarti baik lagi ke tadi berangkat ke Jawa gimana tuh? Iya. Udah tuh seminggu kan kita tuh belajar ya. Nyampe pondok itu tuh tesnya di Gontor 2. Ya, Gontor 2. Di apa namanya? Daerah apa sih itu? Siman. Iya, daerah Siman. Siman. Datang situ. Itu kan lagi Covid ya. Iya. Udah tuh dianterin sampai Pondok Gede doang. Oh, habis itu ngikut sama konsul. Oh, konsul Jakarta. Bareng-bareng konsul. Berarti dalam konsul perjalanan ya apa kenalan teman apa gimana? Ya udah kenal-kenalan aja, ngobrol-ngobrol. Kan ada pembimbingan juga kan. Iya benar. Satu konsul, satu bis, satu. Jadi ada kelompok-kelompoknya Bang. Oke. Itu ada ustadznya, Ustadz Nando. Iya. Salam Ustadz Nando. Ya, salam Ustadz Nando. Sekarang di UIN Bang. Oh, di UIN. Ya, sekarang di UIN. Nah, udah nyampe sana tuh. Ya udah kita tuh masih ya namanya seminggu ya persiapan. Masih kurang lah ibaratnya. Di sana tuh dari pagi, siang, sore tuh ada konsul Jogja lagi belajar Imla. Gue duduk Bang. Mas Ustadz apa? Numpang belajar ya. Oh iya Fadl. Ya udah pagi belajar. Imla doang tuh. Imla. Pokoknya yang masih kurang banget Imla lah. Iya sih benar. Imla tuh. Siang lagi datang ada konsul apa Bandung datang. Ustadz mau ikut belajar Imla. Oh iya Fadl ya. Sore malam lah kayak gitu. Itu di sana berarti 3 hari apa 2 hari ya? 3 hari kalau nggak salah. Hamin 3 hari tuh. Oh, sampai hari ujian. Iya. Oke. Ya udah. Sambil di sela-sela ujian lisan kan. Kan kalau ujian lisan iya benar. Kayak ditanya kerjaan orang tua apa sama Quran tajwid lah. Kalau yang tulisnya kan nanti kita ke Ponorogo kan ke markas. Iya, markas ke pusat. Itu udah sambil belajar 3 harian langsung tes kan. Alhamdulillah bisa lah. Langsung pas pulangnya tuh langsung apa pengumuman kan sore pagi. Berarti hari itu jelang semalam berarti ya? Iya, jeda semalam tuh habis ujian, besok paginya pengumuman. Kita mau masuk mau enggak ya? Yang namanya udah usaha lah Bang. Iya. Udahlah duduk. Ya. Tapi sebelum hasil nih, perkiraannya gimana? Perkiraan gue ya namanya persiapan kayak gitu kan ya kalau nggak masuk ya pulang lagi gitu. Nah di pondok yang lain pikiran besar emang nggak masuk. Oke. Ya namanya iya. buru-buru gitu kan nggak nyampe sebulan. Yang lain mah persiapan kayak iya udah 5 bulan setahun yang lalu ada yang nggak masuk ngulang lagi. Kita baru 10 hari doang persiapan. Balik lagi ke pengumuman nih. Iya, pengumuman. Duduklah tuh bareng-bareng konsul lah. Itu Gontor 1 nggak ada. Emang bener nggak terima deh. Iya. Gontor 2 lagi. Nggak ada lagi namanya. Udahlah nggak terima. Pas Gontor 3 nih. Panggilan keberapa ya? 200-an lah. Tengah-tengah pokoknya.
Alhamdulillah tuh Rifki Ahmad Fauzan Eh, bin Haji Gatang Selamat. Ya, kaget juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena gue pengen nangis juga. Udahlah tahan dulu. Gak apa-apa lah. Heeh. Udah masuk. Ketemu lu tuh bang, dateng kan? Iya, iya benar Nah, benar benar. Benar. dateng. Ada Bang Fauzan. Ini kalau nggak tahu fotonya ntar gue tayangin fotonya. Ada ya? Iya dah. Kalau masih inget ya. Kayaknya ada di Ada, SGC ada. ya, di SG. Udah kita foto kan tuh di Nah, pertigaan Gorda tuh. kan di lantai 2 ya? Satu di lapangan itu Lapangan ya? pas mau masuk tuh. Iya, iya, terus lanjut. Udah habis itu sujud syukur lah bareng-bareng tuh. Udah, alhamdulillah tuh langsung 2 hari apa sehari ya langsung pergi ke Pergi Gontor 3. ke Gontor 3 di Kediri ya? Iya, Kediri. judut lah judut. Ya, judut itu artinya anak baru. Gitu. Nah, mungkin bisa bukan jelasin sih. Singkat aja Ki, perjalanan pas lagi perjalanan. Yang dirasa pas lagi mondok sama berapa? Oh, sampai lulus. Ya, sampai lulus berapa tahun berarti? Sampai lulus 4 tahun kan 4 ngambilnya tahun. intensif kan. Oh iya, 4 tahun tuh. Iya. Dikasih setiap fase setiap tahunnya. Dari judut berarti. Sama ngabdinya setahun jadi 5 tahun. Dari judut ya. Ada pengalaman kultur shocknya deh Oh, yang iya. paling apa? Pas judut tuh masuk kelas intensif D, Bang. Iya. Jadi intensif D kan B, C, D, Kelas gua dulu E, lagi anjir. F. F terakhir tuh. Oh, Tengah-tengah lah. Oh iya iya. Kan kalau misalnya di sana kan B itu yang Ya, orang-orang cepet lah. Kita mah standar-standar tuh D kan. Nah, pas di D nih ternyata sekelas tuh orang-orang pondok alumni semua, Bang. Oke. 80% lah. Pondok alumni. Pas di kelas tuh ya hafalin ini Ihfad Hadal Makola, Hadil Makola. Mbak ini ngomong apa deh. Udahlah ikutin dulu. Yang lain tuh ngafal cuman 15 menit, 10 menit udah setoran, Bang. Iya, iya. Karena udah ada basic sebelumnya. Iya, Pondok alumni. Orang cepet-cepet banget ngafal. Gue mah bisa seharian dong. 2 hari malah belum setor. 2 hari tanyain sama wali kelasan. Siapa yang belum hafal? Ada tuh bertiga apa berempat teman-teman gue ya. Yang bukan orang-orang pondok lah, yang masih awam. Ana Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Hafalin lagi. Yang lain mah udah 3 makolah, 4 makolah, gue masih 1, Bang. Iya. Wah, itu hampir ya namanya nggak betah ada lah pastilah. Oke. Namanya. Nah, jadi itu di Gontor biar pada tahu juga nih kayak urutan kelasnya tuh paling atas tuh B. Nggak ada urutan kelas A, jadi paling atas B, terus paling bawah tergantung kondisi kampusnya itu. Jumlah. Ya. Kalau misalkan di situasinya fasenya Rifki waktu itu F paling bawah ya. F kan. Tengah-tengah lah gitu. Ya. Jadi B-nya itu paling atas, paling bawahnya F. Itu pas lagi satu intensif D 2000 berapa? 2020 ya, masalah. Iya, 2020. Gitu. Dan setiap tahun dan tiap kondisi beda-beda ya, tergantung kapasitas muridnya itu berapa. Gitu. Terus tadi apa lagi ya istilah-istilahnya tuh apa namanya makolah itu pakai kayak ya ibaratnya pelajaran lah yang gitu. Disuruh hafalin gitu. Ya, lanjut Ki. Gitu. Tadi tuh sampai ada rasa ngebetah tuh. Itu hampir pengen pulang lah ibaratnya. Namanya yang lain cepet-cepet banget, kita masih susah belajar, ntar nggak naik kelas gimana nih? Iya. Ntar nggak naik kelas ulang lagi. Itu pikiran udah situlah. Tapi ya coba dulu lah. Masa iya nggak naik kelas kan? Kalau nyoba ntar ada jalannya sendiri kan. Udah nyoba, akhirnya bisa lah lama-lama store lah. Meskipun yang lain udah 4 ya Bang. Gue baru 1 mah. Oke. Ya udah nggak apa-apa kata wali kelasnya juga. Wali kelasnya kan tahu juga kan. Kayak oh ini yang pernah mondok. Iya. Oh ini yang baru mondok. Oh iya tadi istilah pondok alumni juga. Pondok alumni itu alumni Gontor yang diriin pondok. Kayak misalkan dari Manjah, terus apa lagi? Banyak di daerah. Banyak banget istinya. Modern gitu. Alumni Gontor yang diriin pondok pesantren. Kami menyebutnya pondok alumni. Lanjut. Akhirnya setor-setoran tuh ya. Iya. Di mafhumin, paham lah wali kelasnya ya. Sampai hafal gue tuh hafal yang susah ngafal gitu. Oh ini orang yang anak yang susah ngafal nih Rifki namanya. Jadi udah paham, udah tahu kan. Oke.
udah mafhum juga kan, paham juga lah balik kelas. Akhirnya tuh lama kelamaan ya ngikut lah, meskipun nggak secepat yang lain tapi kan wali kelas kan tahu usahanya ya. Ya, Oh ini ada usahanya nih anak. proses. Nggak dia nggak bisa tapi nggak diem doang gitu. Kita kan itu kan bisa dapat nilai tambahan Iya, juga. betul. Udah jalan setengah tahun. Pulang nggak pulang tuh. Corona. Oh Full iya, setahun. benar corona. Nggak pulang di sana, mukim lah. Cuman rame Semuanya. Iya, Satu pondok mukim. Jadi perpulangan itu kita semesterannya tuh perpulang kalau di Gontor apa namanya? Setahun 2 kali. Ya, setahun 2 kali. Semester 1 semester pertama dan kedua dibedain sama liburan semester itu biasanya 10 kita hari. pas lagi emang eventnya Maulid. Iya, pas Maulid Nabi. 10 hari tuh. Ya. Ya udah tuh. Nggak ada pulang. Itu hamin seminggu sebelum perpulangan tuh masih bena-bena Bang, masih masih belum jelas lah pengumumannya. Oke. Ini ada corona. Pulang apa enggak? Itu banyak yang bilang tuh nggak pulang nih katanya. Wah, ya udahlah. Yang namanya baru masuk pondok kan. Setahun langsung nggak ketemu tuh. Ya udah pada diem tuh. Pada kayak gimana ya? Ya namanya kelihatannya kayak nggak semangat lah ibaratnya. Iya. Setahun doang. Setahun nih langsung di pondok, nggak ada liburan tengah-tengah kan. Akhirnya bener tuh H-2, H-3 tuh. Pengumuman. Bener udah dari yayasan kan, dari pimpinan. Bahwasannya liburannya diadakan di pondok. Seluruh kampus, seluruh santri itu. Wah, langsung lah pada ya ada yang nangis, ada yang apalah. Banyak lah. Ada yang nangis? Ada. Banyak lah. Ya udah akhirnya tuh ya pondok juga bikin acara Bang. Oh iya, ngibur ya. Bikin acara tuh namanya Super Holiday waktu itu. Lajenahnya berarti pas lajenah lajenah EXO kelas 5 EXO. Udah tuh Super Holiday permaskan kan. Setelah itu tuh jalan sampai selesai liburan full. Ada tarik tambang lah, ada bola, futsal lah. Game gitu ya. Iya, kayak 17-an gitu lah. Iya. Malamnya tuh nonton bareng. Tapi Nizam apa namanya disiplin? Nggak terlalu ketat seperti inilah. Ada cuman nggak terlalu ketat. Tapi masih ada batasan. Masih ada batasan ya. Udah tuh. Paham juga lah di sana namanya liburan kan. Iya. Ya udah pagi, malamnya tuh nonton film tuh bareng-bareng. Terus pagi Super Holiday lagi, malam nonton lagi. Udah gitu-gitu lah. Terus akhirnya masuk lagi. Masuk. Semester akhir nih gimana? Semester akhir. Sama. Ceritanya ya sama. Masih kayak gitu Bang. Masih susah ngapal lah, apalah. Tapi ya udah adaptasi lah yang tadinya. Udah tahu polanya lah ya. Yang tadinya sekali ngapal nggak hafal jadi nggak betah gitu kan ya. Jadi kan ada solusinya gitu. Gue nggak bisa ngapal nih sekarang. Ya udah coba lagi 2 kali, 3 kali baca kan, 5 kali baca. Ya udah akhirnya bisa lah dijalanin. Udah mungkin tuh pas tahun pertama masuk pondok ya kayak gitu tuh. Nah, kali liburan gimana nih? Liburan pas pulang. Iya, akhirnya kan setahun liburan Ramadan ketemu nih. Itu hampir nggak pulang Bang. Iya, hampir nggak pulang lagi. Hampir tapi sempat ada kabar-kabar ini ya. Iya kan masih corona juga tuh. Oke. Katanya ada yang bilang Ramadan kita kemungkinan ada di pondok loh. 2 tahun nggak pulang gimana nih? Udah kayak ini merantau, bener-bener merantau kan. Iya. Masa iya sih ya? Enggak mungkin kan. Pasti pulang tapi ada diketatin peraturan apa gitu. Misalnya ada beberapa persyaratan ya. Iya, apalah. Kira tuh ada maklumat bener-bener pulang lah. Alhamdulillah kan. Pada senang juga kan. Wah, kira pulang kan. Udah nyampe rumah. Di sini kan juga masih corona ya. Betul, masih 2020, berarti 2021. Iya, pas nyampe rumah berarti di sini lagi rawan-rawan corona. Iya benar, gue pulang 2021 itu Juli awal PPKM Jakarta pertama. Iya. Di sini tuh lagi rawan-rawannya lah. Udah balik ke rumah. Dia di rumah doang, Bang. Enggak kemana-mana. Iya. Daripada ntar gue balik susah kan. Iya. Itu juga pas balik ke pondok disuruh apa namanya?
cek COVID lah. Pokoknya syarat-syarat penambahannya tuh banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Tes COVID lah, kesehatan lah, segala macam lah, banyak banget tuh. Udah tuh akhirnya 10 hari di rumah, nggak kemana-mana udah. Nah, kira Balik. seperti biasa kan ya, puasa taraweh, kemudian lebaran Iya, lebaran dengan dan suasana COVID. COVID. Balik lagi dengan persyaratan tadi itu ya, lebih ribet Iya, lagi. lebih ketat lah ibaratnya. Pengumuman naik kelas apa enggak? Itu kan pengumumannya Pertengahan Ramadan ya? pertengahan 10 Ramadan ya. Di pertengahan Ramadan ya. Iya. Terus gimana tuh? Itu tuh di rumah gimana ya, Bang? Mak, udah cerita lah ke orang tua, Mak, ini di sana kayak gini. Hafalan susah gini-gini. Nggak tahu nih naik apa enggak ya. Iya. Ya udah, Bang, doa aja. Namanya apa? Hasil mah nggak ada yang tahu, kita mah tawakal aja. Ya udah. Pas sebelum itu pas hari besok itu Bang pengumuman kan ya. Ya besoknya kan ada pengumuman dari wali kelas kan. Dikasih nama-namanya gitu. Langsung tuh. Udah Bang, banyak-banyak berdoa gitu. Iya. Ya udah berdoa lah. Alhamdulillah tuh pas keluar pengumumannya. Ini tuh kayak nama urutan gitu Bang. Oke. Ya misalnya yang nilainya di atas ya, dia ada urutannya, urut ke berapa gitu. Alhamdulillah tuh tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Kaget juga kan. Wah, tengah-tengah. Hafal susah, apa susah. Nah, itu ternyata ada nilai tambahannya, Bang. Kayak nilai Syambatul Ustad lah. Kayak kita tuh ada muamalahnya lah ke wali kelas. Jadi nggak nilai akademis doang ya? Iya benar. Kayak aktif, kayak apalah. Iya Itu benar, soalnya banyak. Ya ntar nyambung sama pas lagi kelas 5 tuh. Iya, itu banyak lagi lah. Udah. Lulus, balik lagi, set. Berarti tahun kedua nih, naik kelas 3 intensif. Iya, langsung. Dari 1 intensif ke 3 intensif. 3 intensif nih langsung turun, Bang. Tadi D. Oke. 3 intensif nih E, turun 1. Oh, 1. Dari tapi itu sampai F juga. Yang apa? 3 intensif itu sampai E, terakhir. Oh, terakhir. Itu cuma ada B, C, D, E, 4 kelas ya? Iya, 4 kelas. Iya kan ada yang nggak naik juga kan? Oh iya, iya itu benar. Dikurangin nama yang nggak naik apa? 3 intensif tuh kelas bawah. Berarti udah jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lah. Udah aman anak lama. Nggak mikirin kelas apa lah, yang penting naik dulu udah aman tuh ya. Iya. Udah 3 intensif tuh. 3 intensif tuh ya ini aja lah Bang. Panitia tuh. Ya, udah mulai sibuk lah. Misalnya, jadi tahun pertama tuh anak baru kita banyak belajar lah. Akademi segala macam, belajar akademi, terus baca situasi pondok tuh gimana keadaan. Terus kalau misalkan tahun kedua nih yang dia RP alami kelas 3 intensif dan kelas 4 ya. Iya, transport lah. Itu dia ngurus kepanitiaan pondok. Ya. Awal-awal lah. Ya, latihan. Nanti dari panitiaan kecil ke panitiaan besar adalah. Ini ntar penjaket kelas 5 ya? Iya. Kelas 6. Iya kelas 5. Ya, terus kepanitiaan. Kan besok udah nih ya. Tambahan misal gue ada yang lupa ya. Panitia, subah, firqoh, lagi tuh ya. Konsul. Ya kan ya? Iya. Berarti kalau gue kemarin lihat ini kayak lu ini firqoh ya? Apa tuh? Firqoh futsal apa bola? Ikut firqoh futsal. Firqoh itu apa ya? Firqoh. Klub futsal. Ikut klub futsal. Eskulnya lah. Ya, eskul. Jadi di sana ada eskul futsal bola olahraga lah. Nah, dia ikutnya di cabang futsal dan banyak juga klub-klub yang lainnya. Basket. Ya, basket. Maksudnya futsal ada banyak kan? Banyak di klubnya. Masuk. Itu ditarik apa? Ditarik. Kaget juga tuh. Ada yang mantap berarti kan? Iya, dari awal intensif tuh. Pas balik ke sana tuh langsung panggil. Di sana gimana Bang? Iya. Diajak makan. Ada. Sini Rifki ntar ada maghrib lalu Pak Ustad. Ngapain itu? Udah ada makan bareng gitu. Tapi itu belum paham tuh. Tapi dia yang mantap tahu dari mana ya? Kan pas awal intens itu kan sering main. Main ya? Ada kesempatan main ya? Oh, pas lagi lomba. Ada lapangan khusus. Ada lomba juga. Oh iya, pas lagi masa liburan itu ya. Iya. Tapi akhirnya ditawar apa tadi ya? Iming-iming lah ya. Iya. Itu
Musrif juga kenal. Oh, Kenal adalah orang Banten. Musrif angkatan. Iya. Musrif itu pembimbing. Ya udah, di situ diajak ke kamar kan, Ya. makan bareng-bareng itu nggak godong, Bang. Iya. Banyak lah. Tapi masih bertanya-tanya nih nggak mau ngapain. Iya, itu belum tahu tuh. Apaan sih Virko? Heeh. Apaan sih nih klub-klub apa sih? Tinggal main doang kan. Iya. Akhirnya tuh tahu lah, dikasih tahu namanya gimana. Dan ternyata sefanatik itu. Iya. Itu kaget juga Bang. Ini lebih fanatik dari UCL kan. Jadi tadi yang gue bilang ada misalkan cabang futsal itu ada beberapa klub. Itu kalau udah fanatik banget gitu. Kalaupun misalkan bisa kelas 4 segala macam, ya itu biasanya akademisnya berkurang, bukan berkurang sih, direla-relain demi klub ataupun demi kesampingannya misalkan di pramuka apa segala macam. Biasa gitu tuh. Nah, ini si Rifki masuknya ke futsal. Lanjut Ki. Ya udah dah. Kira tahu masuk apa ditawarin futsal? Langsung masuk. Terima. Ada tawaran dari klub lain nggak tapi? Ada. Ada juga. Ini ntar kesini, ntar ke grup ini. Tapi ini kan yang kenal banget nih sama saat ini. Karena udah kenal banget. Iya. Ya udahlah, datang ke kamar Ustadz ini nih yang satu. Itu belum tahu Virko dia. Oke. Kayak cuman futsal doang. Bayangan-bayangannya lah. Oke. Besoknya langsung ada lomba antar klub tuh. Sport apa sih namanya? Tahu, beda-beda istilahnya. Sport divisi gitulah. Oke itu lomba. Oh, lomba pertahunan lah. Besokannya langsung main. Langsung dimainin? Iya, besok langsung main. Jadi itu ada bagi inventaris. Oke. Dibagiin lah malam tuh. Bagiin. Besok kita main sore lawan ini lah. Apa tiba apa? Udah langsung main kita besok sore. Akhirnya kan pas udah main tuh otomatis kan udah dipatenin jadi klub itu kan. Iya. Udah main lah sore, kita belum tahu apa-apa kan. Udah, seterusnya udah tim itu dah. Nggak ganti-ganti lagi sampai lulus. Itu sih. Ya ada untungan juga Bang, masuk kayak Virko gitu. Kayak ngisi kosongan lah. Iya, betul. Kan ada yang nggak ikut apa-apa tuh sore ngapain, malah makan, malah apa kan. Gabut lah ibaratnya. Ya udah ikut tuh. Gitulah pokoknya. Berarti selain futsal ada lagi nggak kesibukan lain Ki? Enggak sih, satu doang udah. Satu aja ya? Pramuka nggak ikut ya? Enggak, kurang suka. Kurang ya. Terus, karena udah sebelumnya anak baru ke anak lama, pasti ada kenakalan. Pasti tuh. Ngelihat yang udah orang-orang lama lah. Biru ya? Yang tadi ibaratnya tuh yang masih muti lah. Ini yang masih muti-muti ini ya. Ngelihat-ngelihat yang lama tuh, oh kayak gini lah. Oh iya. Gitu. Kira ya kita nyesuaiin lah sama yang udah lama. Iya. Bukannya kita ngikut-ngikut yang jelek ya. Tapi kan kita sesuaiin lah. Kalau misalnya kita beda pergaulan dari mereka kan kadang juga ngejauhin. Kayak jadi farak kan. Jadi perbedaan. Iya. Karena kita, mereka mau kayak gini ya udah kita ikutin dulu lah. Kan kalau nggak ada yang ngalah juga nanti kan malah kepecah-pecah kan. Mana dengan batasan-batasan ya. Iya. Kalau misalkan udah wajar ya udah tinggalin aja. Iya, makanya. Biar cari pergaulan banyak juga kan di sana. Ya tadi futsal lu menang gak lu tuh pas lagi kompetisi? Itu tuh juara berapa? 3 kalau nggak salah. Juara 3 tuh. Dari berapa Pirko? 5 Pirko apa 4 Pirko? 3. Jadi sistemnya liga di sana mah. Jadi ketemu semua. Iya. 3 besar lah. Lumayan lah. Yang namanya lawannya yang udah orang-orang lama semua tuh. Kelas 5, kelas 6. Terus habis itu liburan awal sana, awal tahun. Pulang gak tuh? 3 intensif. Pulang tuh. Pulang ya? Pulang, udah boleh pulang. Iya, kan soalnya kan yang udah setahun kemarin kan udah boleh pulang tuh. Liburan setahun. Udah ada konsep-konsep inilah peraturannya. Jadi ya pulang lah. Tapi tetap kayak gitu baliknya. Surat ini, surat itu, surat segala macam lah banyak. Terus akhirnya akhir sana akhir tahun juga sama ya? Akhir tahun masih kayak gitu tuh. Ada banyak panitia. Lajnah berarti ya? Apa kepanitiaan ya? Pernah dapat sekali itu. Bagian apa Ki? Foksong tuh. Foksong. Sebagai divisinya? Bagian yang ngurus
ketuanya lah bertiga tuh sama teman. Oh, lu ketua. Iya, bertiga sama teman. Jadi salah satu dari macam kegiatan pas lagi kepanitiaan tiga intensif ada satu namanya folk song. Iya, Folk song itu apa namanya? Bukan padu suara, seperti paduan suara, cuman apa ya? ada kreatifnya lah di Iya, sana. jadi kalau misalkan paduan suara kan suara doang ya. Cuman Ada. ini folk song ya itu Ada suara, unsur ada kreatifnya, pokoknya ada seninya dikit, agak melenceng. kaget juga tuh dijadiin ketua kayak gitu. Antar apa tuh? Maskan ya? Antar Lain itu ya? pas Apa kan kelas ya? Kelas ya? itu antar maskan ada, antar kelas ada. Tapi itu kebagianan lagi antar maskan. Lagi pas lagi Foxong antar maskan, antar asrama Antar asrama. gitu. Kan beda lagi nanti panitianya. Kalau Ya, yang ini antar apa angkatan tuh. antar angkatan itu kelas 5 ya? Iya, pas kelas 5. Oh iya benar, Idul Adha. Oh iya benar. Jadi ketua Foxong antar asrama. Iya. Bertiga tuh ya. Kaget juga tuh. Panggil kan. Itu lagi nyapu sore pagi-pagi Oh tuh. berarti awal sana ya? Iya awal sana. Iya awal sana itu. Tuh iya benar paskan ya. Iya awal Sana sana. Idul Adha. Kaget ya? Kaget. Lagi nyapu bang. Lagi nyapu. Dipanggil lah ke Riaya tuh. Temen tuh bilang. Sore pagi. Pagi. Lagi amal. Jumat tuh. Oke. Iya amal Jumat lah. Jadi Jumat itu sono liburannya Jumat. Kalau kita kan sini ya Ahad ya. Sana Jumat. Jumat pagi. Lagi bersih-bersih kan. Cariin mana Rifki gini-gini. Dipanggil lah tuh. Ki, dipanggil ke Riaya gitu. Berarti Riaya Musrif ya? Iya, dari Musrif di calon ini. Dipanggil tuh, ngapain? Udah dipanggil datang dulu. Ya udah datang. Udah langsung suruh duduk tuh bertiga. Kamu saya amanatin jadi gini. Wah, apa nih? Kaget juga kan? Ya udahlah. Ya siap nggak bertiga? Siap. Udah jalanin lah. Ya adalah lika-likunya kan kayak gitu kan. Tapi dari kesibukan tadi keganggu nggak sama akademiknya? Keganggu pasti ada yang keganggu di kelas ngantuk gitu ada bang pasti. Soalnya malam kadang gadang lah ngurusin apa. Lumayan. Tukang tidur Lumayan gue. Ya, di kelas tuh ngantuk pasti ada lah. Ya, malam kan habis gadang apa. Ya apa-apalah jalanin dulu aja kan. Kalau di pondok tuh ibaratnya fiharokati barokah kan. Di setiap pergerakan pasti ada. Makanya wasilah lah ibaratnya. Oh iya betul. Mau belajar ya udah urusan belakangan lah. Tapi bukan berarti kita nggak belajar juga. Betul. Jangan sampai nggak dengan belajar. Iya. Konsep kita belajar. Apa urusin yang penting dulu lah ibaratnya. Ya udah tuh alhamdulillah. Belajar nggak pinter-pinter amat tapi kan lancar kan. Mungkin dari situlah ya kita bantu pondok atau apa. Kita juga dibantu kan nanti. Kayak gitulah. Nah, itu nyambung juga tuh tadi sama kenaikan Rifki dari kelas 1 intensif ke kelas 3 intensif. Tadi bilang Rifki kalau pada nyimak nilai akademik ada nilai di luar non akademis. Itu salah satunya kegiatan di luar kelas. Dan misalkan kepanitiaan, kemudian misalkan di klub-klubnya, misalkan aktif, kemudian kegiatan penilaian sama di asrama itu. Sama kayak di sini berarti OSIS. Makin kan di sini aktif OSIS kan? Ya betul. Di Jakarta. Jadi ya kira singkat nih langsung naik ke liburan Ramadan, penaikan kelas tuh. Libur Ramadan, nah langsung naik ke pengumuman naik kelas. Oh, sama tuh bang, kayak awal tahun, kayak pas kelas awal kan pengumumannya sama juga tuh 10 Ramadanan kalau nggak salah tuh. Ya udah di rumah, nih kemarin tuh ikut panitia kayak gini banyak nggak belajarnya lah, nggak tahu nih naik apa enggak kan. Ya udah bang, berdoa aja dulu, nggak ada yang tahu hasilnya mah. Ya udah berdoa lah. Kira besok tuh keluar pengumuman, alhamdulillah lah naik kelas lagi kan. Naik kelas 5. Lancar lah ya, maksudnya naik ke selanjutnya lah. Udah. Jadi urutan kelasnya tuh 1 intensif, kemudian 3 intensif, kelas 5, kelas 6 itu bagi yang intensif ya jalan masuk gontornya setelah SMP. Kalau misalkan masuk setelah SD ya normal 6 tahun. Kalau misalkan masuk setelah SMP normalnya 4 tahun. Tadi fase-fase kelasnya. Nah, kelas 5 nih. 5 apa? 5 tengah-tengah lagi. Tengah-tengah 5 tuh sampai
K. 5 sampai K. Itu Banyak kan ya? iya kan soalnya kan ada yang mangkul-mangkulan kan. Oh ya, Ada ada yang tambah-tambahan. perpindahan dari kampus-kampus lain. Iya, ada tambah-tambahan. Nah, di situ dapat banyak lah mereka tuh. Sampai 5K, dapat 5E lah, lumayan. Kaget Iya, juga tuh, Bang. masih kelas tinggi lah itu hitungannya. Tapi ini dari awal sampai lulus nih yang paling jihad lah ibaratnya. Yang paling serius lah. Iya. Itu pas di kelas 3 5. intensif. Oh, 3 intensif. Makanan 5-5-nya 5 lumayan lah. Oh, karena kelas 3 intensif itu kelas akhir. Iya. Karena makin perjuangan tuh. Nah, itu Kelas 5 pikiran kita dari kan L banyak ya. Iya benar. pikirannya ini Bang udah kelas akhir. Itu wali kelas juga udah nekenin kan. Dan itu kita tuh di posisi kelas akhir nih. Ibaratnya posisi apa? Kelas-kelas yang di atas kita ini ibaratnya kita nih kelas-kelas yang udah di ini nggak naik lah, udah paling bawah. Ya. Makanya kalau antum nggak belajar, ketinggalan dikit aja, ya udah antum nggak jadi korban-korbannya. Soalnya antum udah di posisi paling bawah kelasnya. Dipahitin seperti Wah, itu ya. itu udah pikiran kan udah, Ya. Nih masa gua nggak naik nih kayak gini. Akhirnya tuh paling giat belajar di 3 intensif bang. Mau malam ada panitia apa pagi harus ngapalin minimal berapa lah. Ya. Ibaratnya. Pas lagi ujian juga tuh pagi siang sore malam nggak tanya pelajaran tanya sana sini sama lagi kayak capel tuh baliknya jihadnya adalah di train 3 intensif tuh. Jihad maksudnya di sini kita istilah apa bersungguh-sungguh. Iya ada lah di situ akhirnya tuh kelas 5-nya alhamdulillah 5E kan dari tadi L ya 5 sampai K B C D E F G H I J K 10 kelas tengah-tengah lagi 5E udah alhamdulillah 5E kan. Nah itu justru di kelas nggak bawah nih malah pikiran kayak gimana ya maksudnya agak kurang dari 3 intensif lah. Jadi berkurang ya. Nah, mungkin ya itu banyak panitia juga sih emang di kelas 5 juga kan. Oh jadi review mungkin gini rasa udah kelas E. Iya maksudnya ada lehanya dikit. Ada lehanya lah. Tapi di sisi lain juga ini juga banyak. Tapi ngeri juga tuh kelas 5. Banyak juga yang gak naik kan sana sini. Maksudnya masih agak longgar dari 3 intensif inilah yang pikiran kita tuh udah kelas bawah nih nggak naik ntar gue kelas 5 nih ada pikiran takut nggak naiknya tapi kan karena ada kegiatan lain atau panitia lain itu ya nggak sejihad sama yang 3 intensif itu. Jadi kelas 5 itu fase kesibukannya ada apa Ki? Pengurus asrama, kemudian ngurus konsul juga, kepanitiaan juga, lagi acara panitia Idul Adha ya, kader ya kader apa namanya OSIS iya. Gitu. Kalau misalnya sini sana namanya OPPM bagian waktu itu asrama pengurus iya pengurus santri baru apa baru baru kaget juga tuh bang kelas 1 iya, makanya nah bocil. Biasanya image-nya tuh kalau misalkan apa namanya pengurus yang diamanahin di apa namanya asrama santri baru itu biasanya strange pada kuat ada jadi emang udah pilihan nih. Nah Rifki ini terpilih nih itu sebagai apa Ki? Ketua rayon ya 1 2 3 satunya kan dari oh ya satu regular. Pas biaya enggak reguler 3 2 bertiga ya maksudnya pos ketua 2 ya iya ketua 3-nya kelas biasa intensif oke. Satu adi satu reguler ada fase pemilihan dong pemilihan ada. Ketua asrama iya lu prediksi gimana apa tuh lu bakal ketua berapa pas di antara maskan tuh kan yang sama anggota pas lagi pemilihan dia sama anggota ya prediksinya mungkin terakhir bang iya ya udah asal ngomong dulu lah kita juga nggak tahu tiba-tiba jadi ketua rayon apa orang pada lu dikenal aja sih kenal lah pastilah ketua iya nggak tahu makanya itu ya pada milih ya kaget juga tuh ya udah suruh ngomong kan yang milih tuh masih antara ini satu maskan gitu tapi tuh pas judutnya itu nggak sebanyak sebelum bang pas judut itu tapi ya
namanya ngadepin bocah-bocah kan sama lah ibaratnya. Yang masih minta pulang lah sana sini ya. Banyak lah ceritanya tuh. Gue dulu Mudabir 2 kali Ki. Iya. Jadi kan Gondor 2 tuh transisi ya dari Capel ke KMI ya. Dan itu masih didominasi sama Capel. Jadi kelas dominasi 80% semuanya kelas 1 dan 1 intensif. Selebihnya kelas 4 1 kelas, 3 intensif, 2 1 kelas, 5 2 kelas, 6 2 kelas. Jadi ketika 6 udah turun OPPM, 5 naik dari pengurus asrama ke OPPM, yang ngisi pengurus asrama tuh 3 intensif kelas 4. 2 kali berarti? 2 kali. Nah, gitu. Bapak lah. Iya, terus abis itu di kelas 1 kan di pengurus asrama di kelas 1. Setelah kelas 5-nya ngurusnya di Kudama Sigor. Tua juga. Cuma nggak gue nggak nyangka ya. Mungkin karena tadi keterbatasan SDM juga ya. Gue kandidat 3 orang nih. Reguler biasa, kemudian intensif 2 orang gue. Gue udah pede dong. Soalnya yang reguler itu sebelumnya M4. Manajer kelas 4. Jadi udah pengalaman dong. Iya. Aduh, gue udah pokoknya ketua 3 aja dah. Gak mau jadi ketua. Cuman gak tau ngapa ya. Voting. Nama gue paling banyak Ki. Iya. Nah, karena gue tahu kan kalau misalkan Gontor itu demokrasi terpimpin, yang artinya walaupun demokrasi menang secara suara gue menang, cuman dipilih lagi. Karena ada seleksi filteran lagi selama track record selama jadi sebelumnya. Ya cocok apa enggak? Gue udah pede dong. M4 sebelumnya si teman gue tuh, ya kan dia udah pengalaman sebelumnya kan, udah jadi manajer, udah jadi pengurus, masa sih enggak terfilter jadi tahu tuh tetap gue nomor 1, 2-nya dia, yang 3-nya baru. Terus setengah hati gitu sebenarnya tuh kayak gitu. Alhamdulillah. Nah akhirnya belum ada setengah tahun, gue tuh jadi kader. Nah, gue bingung juga. Kader apa tuh? Kader Kopel. Lah gue guru intensif ya. Seharusnya kan kas biasa ya. Mungkin ya balik lagi karena SDM tadi. Iya. Percayaan lah itu balik ke. Iya, gue juga bingung. Ya ambil aja lah daripada kita ngurus asrama. Tapi banyak pembelajaran ya. Di kelas 5 kan pasti. Gitu yang gue bukan nggak bisa sih. Kurang menyerapi pembelajaran tuh pas kelas 5 karena gue nggak ngerasain. Cuman ya lihat pengalaman orang sih. 5 ketua asrama rayon atau asrama anak baru ya. Gimana banyak panggilan dari bagian? Pasti lah. Dari mana lah? Nih anggota kamu panggil ketua rayon. Ngalamin. Ketua rayon yang salah jauh. Ya udah datang dulu kan. Kasih tahu anggota kamu kayak gini. Misalnya dipanggil takmir nih. Itu ada anggota yang pakai pecinya miring. Ya udah kecil itu ya. Iya, mic-nya miring. Panggil ketua rayon 3-3-nya. Datang lah. Cuma dibilangin dong tapi ya bilangin ke anggota kamu. Namanya ini. Tadi Ana nemuin di masjid pakai peci miring tuh. Coba kamu kasih tahu. Oh ya, nama lah. Jadi kan Al-Ah ya Bang, Al-Ah. Ya, Al-Ah itu singkatan akhi. Al-akhi. Ya, nama lah. Ya udah kita balik rayon, kumpulin satu masukan kan. Kasih tahu gimana caranya pakai peci yang baik kan, yang lurus gimana, yang bener tuh gimana, pakai sarung yang bener gimana. Jadi tuh itu sebelumnya emang dari awal masuk pas jadi anak baru tuh udah kita ajarin kan, sama Mudabir semuanya juga udah diinstruksiin lah. Pertama-tama nih kita ajarin pakai sarung, baju koko gimana, peci yang baik semana, ukurannya semana, iya sejadah ngilipetnya gimana, terus bawa piring lah, tas sendal gitu kan kita udah kasih tahu ya dari awal. Tapi kan namanya bocah-bocah bocil baru masuk kan, habis SD berarti, lulusan SD, yang masih ledor lah ibaratnya. Mau nggak mau ya butuh berapa kali ingetin kan, nggak cukup sekali. Ya udah tantangan waktu itu ada lah, dipanggil sana sini ya. Ya balik lagi ke tadi Bang, fil harokati barokah. Kita gerak
pasti ada barokahnya Iya, kan. ada wasilahnya istilahnya. Ada wasilahnya. Jadi yang gue pegang itu bang, gue juga dikasih tahu juga tuh sama musyrif kan. Udah kamu sesusah-susahnya di pondok, udah gerak aja dulu. Iya tuh. Nah, mau itu susah mau nggak paham mau udah gerak aja dulu. Pasti ada jalannya, ada barokahnya gitu. Udah ikutin aja. Bener lah. Ada hasil. Ada apa namanya? Ada benernya lah. Iya. Terus DA ya? DA ketua. Aduh. Ya kan? Dikit. Oh dikit. Jadi salah satu tadi apa namanya acara pondok ini pegang itu drama arena. Iya, kelas 5. Khusus kelas 5. Ketuanya? Alhamdulillah. Itu 1, 2, 3 tuh. 3. Nah, 2-nya intensif juga, satunya reguler. Kan itu voting juga bang. Iya, angkatan. Iya sih. Ya bersyukurnya lu ketiga lu. Iya. Soalnya megang asrama juga kan? Iya, makanya itu. Asrama judut lagi, anak baru. Kaget juga tuh. Nambah lagi nih. Ya udahlah. Mau nggak mau kan masa kita tolak kan. Kita tolak tuh otomatis gimana emang? Langsung kepercayaan tuh emang menurun lah buat kita. Itu juga jadi penghambat juga nanti buat kita. Kita yang tadi balik lagi tuh harokat barokah. Misalnya kita nolak nih, anak nggak mau capek kan, gini anak udah ada pengurus ini, itu bakal impact baliknya itu ke kita ya bakal susah lagi nanti, kayak nggak semudah yang udah kita jalanin fil harokat barokah gitu. Itulah ya udah terima aja lah, ikutin siap tuh. Udah siap aja lah. Di kelas 5 awal tahun sama akhir tahun menurut mana tuh fasenya? Stabil loh. Stabil ya? Dari awal sampai akhir. Stabil. Soalnya kalau yang gua emang gua yang gua rasa ya, mungkin beda-beda. Gua rasa awal tahun paling berat. Tahu gua ya. Tahu gua selihat gua sih, gua nggak lupa. Stabil ya kalau Rifki rasa ya. Dari awal sampai akhir. Ada enaknya, ada enggak enaknya. KMD ya yang udah agak enak mah di akhir. Akhir. Karena udah pergantian tuh. Okay. Tapi itu cuma berapa bulan ya? Pergantian berarti lu masih di asrama ya? Masih. Cuman teman yang di OPPM atau di OSIS tersebut udah sangkatan. Udah sangkat. Jadi longgar dikit lah menurutnya. Oh iya, ini kan lu unik nih. Masuk jontornya intensif setelah SMA. Berarti ada space umur dong sama angkatan lu. Iya, beda. Setahun 2 tahun ada lah. Iya. Orang-orang pada tahu gak, Ki? Ada, banyak yang tahu. Pada nanya. Itu lu di SMA gitu. Kok lu bisa mondok gini? Gue mau jadi lu, gue lanjutin di SMA. Langsung lulus, gue selesai. Mudabirnya Rifki waktu itu, pas lagi jidit. Berarti seumuran dong? Iya, seumuran tuh. 2003-an. Tapi ya, jarang yang tahu bang. Oh, jarang. Jarang nanya-nanya kayak gitu lah. Okay. Mungkin kalau teman-teman tuh banyak yang tahu. Jadi ya selama Mudabir nggak tahu nih, ya udah gua anggap nih dia ya udah abang kelas gua. Oke. Ya dari Rifki, pandang Rifki juga seperti itu ya. Iya. Masih ngormatin ya. Soalnya ada beberapa kasus Ki, misalkan dia mengedepankan umur. Iya. Banyak kayak gitu. Ya gua nih seumuran sama dia. Ya alhamdulillah nih Mudabir gua nggak tahu kan gua segini, seangkatan seumuran sama dia. Ya udah alhamdulillah. Udah gua ngormatin lu nih. Lu kan abang kelas gua yang ngurusin gua. Iya. Udah gua hormatin lah. Udah. Sampai pas kita kelas 6, kelas 5. Kelas 6-nya tuh paling ada yang lebih muda, ada yang tua. Pastilah. Pasti kan ada. Ya udah, lu kan kelas 6 nih, lu abang kelas gua. Berarti Rifki enggak ngedepanin umur ya? Enggak lah. Oke. Udah lu gua hormatin lah, lu kan abang kelas gua gitu. Udah, lancar-lancar aja lah. Berarti. KMD kali KMD. KMD berarti di akhir ya? KMD tuh akhir-akhir deh. Tengah-tengah. Di tengah-tengah ya? Tengah-tengah dia. KMD tuh kursus akhir tingkat dasar pramukaan. Wajib di kelas 5 ya? Wajib. KML baru yang mau aja. KML juga kemarin wajib. Wajib? Kelas 6 yang baru ada. Kelas 6 gua kemarin ya. Oke nih, lanjut ke kelas 6 nih. Nah, naik tuh ya. Ini agak beda, Bang. Kelas 5 dulu nih. Pas lagi angkatan lu sebagian diangkat jadi
apa namanya, Oh, pengurus pengurus. OPPM. Berarti yang diangkat pengurus OPPM itu kan kelas reguler ya? Iya, yang kelas-kelas Ada biasa. bisikan nggak ditarik ke bagian mana? Atau tawaran-tawaran? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti masih Itu kan dia fokus. dia masih ini juga bang. Kayak dia masih terikat sama kelas 6 juga kan. Masih Oh iya, di bawah bimbingan iya kelas iya 6 ya. betul betul betul. Kecuali pas dia pas udah benar-benar naik kelas 6 nih. Itu ada lah. Iya. Kayak oh, ini ntar dikasih nama-namanya lah buat ngelanjutin teman-teman yang udah misa-misa. Oke. Nah, dari kelas 5 naik ke kelas 6 itu ke pusat berarti Ki ya? Iya, ini agak beda nih naiknya. Ya, Agak jadi Ramadan nggak pulang ya? Pulang nggak sih? enggak Oh iya, full tuh. Ramadan 2 nggak. tahun dah sampai lulus. Iya, Ramadan nggak pulang. Ketika kelas 6-nya di atasan Rifki itu udah lulus, baru angkatan dia ke pusat semuanya. Iya. Semua kampus pusat, semua kampus Semua berkumpul kelas 5. ya di pusat. Di situ ada namanya pelatihan-pelatihan ya, khutbah, imam segala macam kan. Iya, iya. Sampai akhirnya pengumuman kelas 5 gimana tuh? Ya, ini agak beda ya dari Ah, sebelumnya kan. Kelas 5 yang tadinya kita cuman tahu naik kelas tuh dari rumah itu doang kan. Ramadan ya? Apa pas lagi Ramadan Ramadan. 10 Ramadan. Ramadan. 15 Ramadannya kan yudisium kelas 6. Oke. 10 Ramadan. Nah, ini kan beda tuh. Kalau ini langsung dipanggil gitu kan. Kan kalau yang di rumah tadi tuh kita cuma lihat dari HP kan ya. Pengumuman nama-namanya. Iya, iya, iya. Oh, ini kan langsung dipanggil. Sama kayak pas lagi dulu masuk Gontor ya. Iya, sama kayak gitu tuh. Gontor saya Itu kelas 5 sama ntar nih yudisium itu sama kayak gitu juga. Tapi ini yang paling tegang nih emang kelas 5. Iya, kelas 5 ke kelas 6. Soalnya tuh bener-bener yang nggak naik dipanggil juga. Masuk ke dalam dulu. Ya kamu dijelasin lah kamu. Oh, jadi pas lagi review itu yang panggilan pertama itu yang enggak ketiga apa keempat gitu, tengah-tengah lah dia. Yang nggak naik. Yang kok. Jadi kalau panggilan naik kelas berbeda dengan panggilan masuk Gontor. Kalau masuk Gontor tuh Gontor 1 nama-nama, Gontor 2 nama-nama. Kalau kenaikan kelas 5 ke 6 ataupun nanti kelulusan 6 ke lulus beda. Panggilan setiap panggilan nama-nama itu nggak tahu itu panggilan apa. Iya. Apakah itu panggilan naik ke kampus mana, naik ke ataupun tinggal kelas itu nggak tahu tuh. Iya. Nah itu panggilan ke yang nggak naik kelas tuh. Ketiga apa keempat? Pokoknya tengah-tengah lah dia. Dia juga pada kaget kan. Cuman berapa orang nggak sebanyak yang sebelumnya kan. Jadi sebelumnya banyak tuh. Sebelumnya banyak kayak udah ini di pusat nih kelas 6-nya. Panggilan sebelumnya. Iya, tahun sebelum. Panggilan kedua tuh ini Gorda nih. Itu pada kaget ketiga keempat tuh kayak cuman berapa orang ya waktu itu. Yang enggak seluruh kampus cuman berapa ya? Pokoknya di Maripet nih alhamdulillah kasih main naik semua. Alhamdulillah. Itu nggak nyampe 10 orang apa berapa ya? Enggak naik tuh. Itu pada kaget juga. Ya. Loh, ini dikit banget yang panggil. Wah, homko nih yang enggak naik. Homko itu istilah ya. Homis kodim. Itu namanya bahasa Arab keplesetan. Ada kelas 5 lama. Wah, ini enggak naik. Wah, kita udah pada alhamdulillah dipanggil. Tapi kan belum tahu juga itu yang enggak naik. Soalnya kan enggak disebutin juga yang enggak naik. Pokoknya yang tahu dia doang lah dikasih surat langsung pulang atau itu berarti sebelum Rifki dipanggil atau sudah? Sebelum. Oh, berarti lega dong ketika dia udah. Makanya kita kan belum pada tahu tuh. Iya. Semoga aja nih bukannya kita doain deh, semoga aja nih engkau lah kita aman. Polanya soal dikit. Iya. Bener lah tuh sampai akhir ya udah banyak. Nah, kira naiklah alhamdulillah juga kan. Di Gontor 3 lagi. Tapi berharap ke Gontor 1 gak Ki? Ada sih berharap. Tapi di mana aja lah yang penting naik dulu ya. Ini kok ngulang lagi kelas 5 berat banget. Iyalah berat banget. Jadi pengurus lagi panitianya segala macem. Udah alhamdulillah naik lah kelas 6. Mana malu ketemu bawah. Aduh, ntar teman-teman malah di atas lagi kan. Iya. Ini Maripet lagi ujungnya kan. Maripet. Alhamdulillah lah. Udah di mana aja lah. Terus PBS apa namanya? Panitia Bulan Syawal. Langsung jadi PBS itu organisasi sementara pengganti OPPM. Bagian
Aman. Iya tuh, coba-coba dulu tuh, Bang. Bagian aman itu bagian kedisiplinan. Itu kayaknya ditakdimin sama temen tuh. Yang sebelum-sebelumnya yang aman-aman kelas 5 Karena track record lu ketua asrama. Ya nggak tahu juga ya. Ya mungkin kayak gitu kan. Nggak ada pikiran masuk aman juga atau isem apalah. Ya udah apa aja lah. Tapi nggak ada ditawarin diesel ya? Pernah Bang. 3 intensif tuh ada temen gua. Lagi hari Jumat pagi tuh. Iya. Dia tuh disuruh ngambil lampu. Terus dia penting disuruh juga manggil gua sama dieselnya. Ki, lu dipanggil diesel gini. Ngapain? Udah datang dulu. Gua datang tuh Bang. Disuruh ngitung saklar. Itu kan kayak udah kader-kader gitu kan. Ya, ada. Jadi potensi lah. Suruh ngitung saklar. Ngapain nih? Hitung saklar. Lihat saklar sana. Apa nomornya gini-gini. Datang sini lagi. Udah datang. Pas kelas 6-nya malah yang nggak tahu ada kader lain atau apa ya. Ya pas kelas 6-nya juga bukan diesel. Udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau di sana di Marifat diesel itu bagian apa instansi? Instansi ya. Instansi di luar PPM kan? Iya, di luar. Jadi diesel itu bagian kelistrikan kampus. Dan kader-kadernya itu yang biasanya yang kelas-kelas intensif ya. Iya, intensif kalau diesel. Berarti PBS ke bagian keamanan, PBR, Ramadan, PBR, PBS. Salah ya gue urutannya ya. Ramadan PBR dulu. PBR, keamanan, PBS. Masih lah. Nah, PBS itu ketika udah ada santrinya tuh datang. Masih. Terus pas lagi PPM-nya, patennya lanjut. Iya. Aman berapa Ki? Berapa ya? 15. Dari berapa? 17. Nah, di akhir-akhir lah. Tapi masih ada lah. Haibah. Nggak tahu kenapa ya tuh. Haibah itu apa namanya Ki? Wibawa. Nggak tahu juga ya. Tiba-tiba kisem ginian gue. Gue nggak ada serem-serem, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kisem pas lagi mudabir lu memposisikan sebagai mudabir apa? Masal kah? Bukti, berdisiplin segala macam. Ya, tengah-tengah aja lah, tahu waktu aja Bang. Kadang kalau lagi santai, udah kita santai lah bareng-bareng. Kalau lagi namanya serius apa-apa ya. Jadi, pasti mereka juga paham juga. Gak sadit banget ya? Enggak lah. Setengah-setengah ya. Dorop. Wah, enggak Bang. Jangan itu Bang. Lambi marah. Lanjut dari kelas 6. Kelas 6. Keamanan nomor 15 ya? Iya. Ya udah, itu dijalanin tuh. Ini gue nggak ada serem-serem, nggak ada apa. Gue jadi ginian. Tapi dari sebagai teman-teman gue karena pengen ngulang masa kelas 6 cuman nggak pakai ujian. Bener gak lu ngerasa? Iya, enak coba. Nah, ini sebenarnya kalau kelas 6 itu ya ujiannya paling aduhai ya udah. Bener gak Ki? Iya bener. Ujian biasa aja selama di Gontor lah, nggak ada pilihan ganda. Betul? Baik itu mau ujian lulus masuk Gontor ataupun ujian kenaikan ataupun ujian semester. Saya semuanya. Misalkan bagian 1, nah itu adalah lanjutkan makalah ini. 2-nya sebutkan istilah ini. Kayak kuliah lah, kayak kuliah. Parah nggak ada istilah. Nggak bisa ngitung kancing kita. Nggak bisa pilihan ganda. Kemudian bahasa asing semua kan Ki? Iya. Arab, Inggris. Ya udah kita nggak tahu isinya mah. Iya. Dan setiap orang tuh beda-beda cara belajarnya. Ada yang memang bener-bener ngafal tekstual tanpa tahu artinya. Iya. Sedangkan ini ketika tanya ini jawabannya ini. Ada yang benar-benar paham, ada yang benar-benar dia karena skill bahasanya bagus ya. Dia pakai bahasanya dia. Nah, itu balik juga tuh ke situ Bang. Metode. Gue tipikal yang kan tadi ada yang ngafal cepet ya. Iya. Gue tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Kayak pas ujian tuh bingung. Mau gue tulis apa nih? Pernah tuh itu pas intensif awal tahun. Iya. Itu gue kayak gitu caranya. Gue hafalin pas ngerjain nggak bisa kan. Akhirnya tuh gue ganti metodenya pas 3 intensif ini nih. Ya, tiba-tiba kosakata yang masuk. Iya, tiba-tiba gue yang naik tadi tuh kelasnya. Itu gue nggak mau ngapalin sebelum paham kan. Jadi itu gue datang ke Ustadz, gue minta bayan tuh, minta penjelasan. Bener-bener satu buku bisa tuh. Ya, ini artinya apa?
tulis sampai bener-bener nih. Pokoknya kalau gua nggak paham tuh nggak mau gua hafalin. Ya, betul. Pasti nggak bakal bisa nulis, Betul, mau betul. 10 kali ngapal, mau 20 kali ngapal. Pasti tuh lupa di dalam pas ujian tuh pasti lupa. Ya. Karena gua minta bayan duluan. Tapi ada yang tanpa penjelasan dia modal hafal doang, Iya. ngapalin soal apa, dia hafalin udah tulis. Gua kan ya udah gua bener-bener pahamin dulu lah. Ya. Baru hafal. Ada 1 2 kata kunci lah ibaratnya. Udah. Alhamdulillah tuh dari situ tuh dapet lah metodenya yang itu tuh. Iya. Udah sampai lulus ya gue pakai kayak gitu tuh. Lu pernah nemuin gak Ki temen lu yang pinter Nggak belajar? Iya. Merem tapi nilainya tinggi ya. Iya. Itu ada bang. Anjir. Mumtaz. Anak nggak ta'alum anak nggak belajar. Tahu-tahu. Lah itu pas kelas 5. Kelas 5. Pas dia berarti kan kelas 6 langsung markas kan. Pas yudisium tuh. Lah kelas 5 tuh banyak yang lihat tuh lagi muajah lah dia. Kita mah ketar-ketir ya. Iya. Ntar gue nggak naik, dia mah nyender di pojok, nyari pojok tuh, tidur bang. Tapi nggak tahu ya, kita mungkin dia belajar pas lagi tahajud kan. Mungkin. Dia kita malah lagi pada hafalan store sana sini, dia mau tidur. Ini enak orang emang pintar sih orang. Iya. Ini orang enak banget nih. Tukeran otak lah ibaratnya. Tapi mungkin dia, gue pikir lagi kan, mungkin dia belajar lagi tahajud kan, langsung masuk kondisi di mana kita pada tidur. Iya, mungkin banyak yang kayak gitu. Iya banyak benar. Banyak sih metodenya macam-macam. Selain yang tadi gue sebutin di awal juga, kayak misalkan yang belum gue sebutin ya metodenya. Ada yang misalkan paham di kelas, dia benar-benar belajar di kelas doang Ki. Iya. Jadi ketika di luar kelas dia cuma ngulang doang. Oh ini selesai. Terus ada yang misalkan dia yang ngeselin juga, salah satu yang ngeselin kita yang belajar masuk ke dia. Iya dia metode dengerin apa kata orang. Oke. Itu ngeselin tuh. Terus ada misalkan ada tadi tuh yang mau udah pinter. Emang dia bukan pinter sih, pinter ngafalinnya cepet. Iya. Biasanya tuh dia yang pernah mondok di pondok alumni. Bukan pondok alumni, pondok tahfidz. Oh iya. Dia emang udah metode ngafal. Jadi gitu. Jadi karena emang udah setelah ngafal, jadi ngafal tinggal ganti. Biasa ngafal Quran, yang ngafalin ya kita. Beda-beda sih. Banyak parah. Nah, ada juga tuh misalkan emang udah. Tapi yang paling ngeselin yang itu bang. Yang mana? Dia tidur tapi nilainya paling gede. Ada itu paling ngeselin. Jadi ada pernah kejadian Ki di pusat. Itu dia emang pinter, cuman karena ketahuan sasuyuh akhirnya mangkul. Bukan mangkul, alhamdulillah turun kelas. Ya. Cuman gitu. Intinya kepintaran tuh enggak segalanya, tetap ada akhlak. Dan di rapot pun kita kan ada namanya suluk ya. Iya. Suluk itu ada akhlak lah seperti itu. Berarti ujian awal sana nih, kan karena kelas 6 itu momen yang paling seru selain OSIS, selain OPPM itu namanya ujian. Iya. Tadi ujian awal sana nih gimana kayak? Ujian awal sana tuh dibagi ya. Awal tahun, akhir tahun. Awal tahun itu pelajaran yang sebelumnya. Pelajaran kayak faraid, kayak yang ada di kelas. Enggak semua. Kan kita kelas 6 belajar semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang ujian awal tahun tuh yang udah pernah dibahas lah. Kan akhir tahun kan tuh kayak biologi, kayak fisika. Bukan awal tahun yang itu biologi, fisika segala macam. Iya, setahu gue gitu. Iya, lupa gue. Seingat gue ya. Koreksi kalau ada salah. Awal tahun itu yang pelajaran ngitung-ngitung sama pelajaran bahasa Indonesia. Setahu gue. Ada faraid juga tuh. Iya, ngitung-ngitung. Gitu. Fisika, biologi, apa namanya sih, faraid, matematika, berhitung. Nah, ya berhitung ada tuh. Nah, itu. Dan itu biasanya digunain buat tolak pijakan. Buat di ujian akhir tahun. Soalnya ketika misalkan kita nih ya simulasi ya, ketika misalkan nilai awal tahunnya itu rendah, berarti harus gembor-gembor di akhir tahun. Tapi kalau misalkan nilai awal tahunnya tinggi, ya tinggal berusaha yang terbaik di akhir tahun gitu. Terus berarti ujian ya selama orang-orang pada liburan ya. Iya. Pulang kita ujian. Oke. Lewat akhir tahun nih. Akhir tahun berarti ada namanya amaliyat tadris ya. Iya. Amaliyat tadris itu artinya
Praktek mengajar. Ngajar. Pelajaran apa, Gi? Dapat apa kemarin ya? Oh, ini fikih. Kelas? Kelas haji itu kelas Haji, fikih. kelas 3. Ada kelas 1 juga ada. Kelas 1. Kelas Berapa 2, ya? kelas 3. Iya, kelas 3 ya? Kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2 kayaknya. Kelas 2 ya? Judulnya haji, fikih. Gimana tuh? Haji kan nggak susah banget emang. Masih familiar lah materinya. Nah, sama bahasanya itu masih Tapi mafhum pas lah. lagi ketika ngajar ada kendala gak? Itu kocak nih bang. Kenapa? Terakhir. Kenapa? Udah lancar kan Iya. tuh. Pokoknya pembukaan aman lah. Oke. Ngajar aman. Oke. Mufrodat aman. Tanya jawab. Aman. Aman. Satu orang 2 orang ada yang nggak bisa lah. Ini yang kocak deh terakhir. Apa? Udah selesai kan? Itu udah kan itu apa namanya? Ada watak kan apa sih? Ada apa sih namanya? Kapur. Bukan. Buat bantuan memahami tahu sih bahasa. Masalah lidah. Masalah lidahnya kan. Itu ada koper, ada kain ihram, ada paspor, ada obat-obatan gitu kan, suntik-suntikan. Itu koper nih. Itu kan koper gue masuk ya. Masuk. Gue naruh tuh di samping meja guru. Baliknya tuh gue taruh situ lagi sebelum salam tuh. Gue ngerapihin apa kan papan dadaran ya. Ya. Papan. Udah gue apa sih namanya? Papan jalan ya. Papan ya. Udah rapi lah, udah mau keluar. Kapur udah gue taruh, semua udah taruh. Udah gini, udah. Ada dikit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koper gue nih masih di. Ketinggalan. masih di samping meja guru. Gue keluar, tapi kan itu nggak masuk ke naket jadi. Buat kocak-kocakan aja lah. Tapi memang itu nggak sengaja, lupa. Udah keluar, temen tuh pada bilang, Ki, koper lu ketinggalan. Gue masuk lagi, udah pada ketawa tuh semuanya. Ada gitu. Nggak apa-apa lah buat bercanda-canda dikit lah. Istilahnya masuk ilidah, wasa ilidah sih. Wasa ilu lido. Ya, wasa ilu lido artinya itu alat bantu peraga. Pemahaman. Ya buat bantu mahamin apa yang diajar. Ada malu juga tuh dikit. Udah lancar aja kan. Ada nervosnya. Ada lah pasti ada bang awal-awal. Jadi tuh seru juga tuh. Jadi itu praktek ajar mengajar kelasnya dia diri di samping sisi-sisi kelas, tengah-tengahnya tuh murid-murid yang diajar. Nah dia ngeragain cara ngajar yang baik dan benar apa. Nah teman-temannya itu nilai ya. Iya. Gitu. Terus habis itu ada budaya traktir gitu? Nggak ada. Lu traktir? Kan gue berdua kan satu hari kan 2. Iya. Nah, itu pas gue sama temen gue patungan beli ini bang. Iya. Beli teh pucuk lah satu. Udah teh pucuk aja lah. Jangan mahal-mahal. Teh pucuk sama es krim udah. Kelihatan satu beli ya. Udah nih. Ini beli teh pucuk sama es krim aja. Udah kasih musrifnya kan. Ada. Oke. Enggak, malamnya tuh ini patungan lagi gue temen gue. Ada tuh Nabil orang Banten. Bil beli makanan apa lah? Kita makan bareng-bareng. Dia apa tuh nasi goreng? Martabak. Ya udah beliin martabak lah. Martabak manis tuh. Iya. Udah makan bareng-bareng. Besok siapa nih gantian gini. Ya udah yang habis tarbiyah tuh. Habis sama Lia beliin apa. Jadi tuh Spirkom muter kan. Iya. Dia yang beli nasi, dia yang beli apa. Seru lah tuh pas tarbiyah Amelia. Tarbiyah Amelia tuh berapa jarak waktunya Ki? Sebulanan. 3 mingguan. Tarbiyahnya doang. Tarbiyah Amelia? 2 mingguan ya? Tarbiyahnya doang. Kalau sama simulasinya tuh sebelumnya. Oh iya. Seminggu paling. 3 minggu lah bersih-bersih. Iya, tadi kelupaan pas lagi ajar ya. Pas lagi kelas 6 ini juga dilibatkan untuk jadi kepanitiaan ujian. Dibagi karena ada satu tahun ada 2 ujian ya. Iya. Awal tahun akhir tahun. Awal tahun itu biasanya dibagi. Kalau misalkan dia awal tahun apa sih? Lupa gua. Dapat ya. Dapat apa namanya? Mumtahin. Iya, sebagai penguji. Berarti akhir tahunnya enggak ya?
bisa dapat lagi. Oh, bisa dapat lagi. Bisa. Ada yang beberapa lah. Lupa. Pokoknya intinya harus ngalamin jadi penguji gitu. Entah itu awal tahun, akhir tahun. Lupa gue. Enggak. Iya bener Bang. Oh, udah dapat awal tahun tuh akhir tahun jadi apa? Paling yang bantu-bantu kisem tuh. Oh iya benar. Ya bantu-bantu bagian ya misalkan jadi bagian. Sekali doang jadinya. Bersih-bersih, jaga rayon segala macam. Ya, sekali doang dapat. Ya, jadi harus ada pengalaman sebagai penguji. Ya. Awal tahun penguji apa di akhir tahun? Akhir tahun. Akhir tahun ya. Awal tahun berarti ke kisem ya, ke bagian. Iya, ya? ke bagian. Ya, aman pasti. Iya. Apa bel-bel lah. Ya. Berarti oke. Tarbiyah amaliyah, praktik ngajar mengajar, ujian lisan. Lisan apa tulisan dulu? Lisan ya? Lisan dulu. Bener ya itu urutannya ya? Tarbiyah amaliyah, lisan baru tulisan ya? Lisan. Berarti sama bakalan bukan duet ya, apa namanya? Versus ya. Iya. Sama temen setelah apa sebelum? Absen. Sebelum. Jadi misalkan Rifki ini absennya di kelas nomor berapa Ki? Misalkan 10 lah ya. 19-20 misalnya itu. 19-20. Misalkan Rifki nomor 20, berarti dia diadu sama yang 19. Itu bakal 19-20 bakal masuk ruang ujian bareng. Ya di tiap mata pelajaran yang beda bareng. Diadu tuh sama penguji mana yang lebih berpengetahuan dalam mata pelajaran tersebut. Itu tega nggak tega tuh kada? Iya. Tapi ya kalau lawan kita sama ya udah kita diam dua-duanya. Misalnya nggak bisa jawab nih dua-duanya. Lu bisa Kak? Ente bisa? Lah, ente bisa? Lah, ya udah diam kita berdua. Astati lewat. Kadang tuh. Tapi belajar bareng apa belajar sendiri-sendiri? Bareng belajar ya. Temen juga orang Bekasi kan. Kalau gue belajar sendiri-sendiri. Ya udah kita bilang Kim. Kan namanya Hakim ya. Kim, lu belajar Kim. Belajar gue dikit-dikit. Gue juga belum hafal banget Kim. Udah yang penting kita masuk dulu Ki. Ntar soal apa udah jawab aja lah. Kalau lu bisa ya udah lu jawab. Kalau gue bisa ntar gue jawab. Kalau lu nggak bisa ya udah kita nggak bisa dulu. Udah bilang kayak gitu kan. Udah Kim. Ya udah masuk ya. Iya. Soalnya ketika ujian lisan itu selain akademik apa pengetahuan mata pelajaran yang diuji ya, mental juga. Nilai mental. Di kelas manapun ya ketika ada ujian lisan. Oh iya, di Gontor tuh ada 2 ujian. Ada 2 ujian kalau ketika selain kelas 6 ya, ada ujian tulisan sama ujian lisan. Lisan dulu baru tulisan. Lisan baru tulisan. Lisan itu buat ngelatih mental segala macam. Jadi masuk kelas pun masuk ruangan ujian itu sebenarnya udah penilaian gitu. Ketika udah masuk terus diajukan beberapa pertanyaan, mungkin Rifki ngerasain kan pas lagi nguji kan? Iya. Ini orang nggak bisa tapi bisain. Kasih kan? Dikasih lah. Iya dikasih pasti. Ada masuk kelas. Ada keberanian. Walaupun jawabnya setengah-setengah lah. Terus lisan, tulisan. Gimana nih tulisan? Tulisan? Ya. Oh, jangan tulis langsung. Ya itu gue pakai metode yang itu Bang yang gue bilang. Sebelum-sebelumnya. Iya. Pokoknya gue nggak mau ngapalin sebelum paham kan. Dan pasti di akhir ujian mahfuzat gak sih? Iya, itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, ujian kelas 6 itu ujian paling ekstrim. Semua mata pelajaran yang kita belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ujian ulang. Gitu. Jadi kita harus baca semua buku tersebut lagi lah. Jadi bukan kelas 6 doang yang diujiin, tapi semua mata pelajaran dari 1 kelas 6. Mahfuzat itu udah kalau udah sampai hari terakhir dari mahfuzat biasanya udah teriak-teriakan itu deh. Itu kebanyakan ya. Oh gue ngapalin yang ini dong. Mungkin yang lihat-lihat soal lah. Iya. Soal-soalnya sering keluar ya. Kan soal kan banyak banget juga kan. Kita pinter-pinter dikit lah. Bukannya kita milih-milih setengah-setengah ya. Tapi kan strateginya lah beda-beda setiap orang kan. Apa yang bisa ngapalin semuanya ya udah itu metode dia kan. Metode gue ya gue susah ngapal nih. Cari yang penting-penting aja lah yang sering keluar atau. Kelewatan Ki. Kelas 6 pasti kan ngajar pelajaran siang kan? Dari kelas 5 udah. Iya kelas 5. Kelas 5 ngajar apa Ki? Mutolah. Siang. Kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3? Pelajaran siang.
Awal tahun. Lu sebagai mudaris yang apa tuh lu menempatkan diri lu? Yang sekedar nyampein doang apa yang cerita-cerita? Iya, gue kan dapet idat ya, Bang. Iya. Kayak misalnya nih antum ini lah maudu ini. Ya udah gue selesaiin dulu tuh. Ya. Kayak ngajar mutola udah, bayan udah, apa udah. Kalau misalnya di waktu ya ngisi waktu lah, kayak dikit lah, biar nggak kaku-kaku banget kan. Iya. Kan kadang ada tuh yang namanya pelajaran siang udah ngantuk udah apa. Betul. Ya udah ngelihat muka-mukanya juga capek banget ya orang. Cuma kalau ada Mana kalau udah ustad lewat kondisiin. Iya, udah. Kalau ngebagiin talim. Udah. Musim dan. Akhir tahun juga mau lah. Akhir tahun kelas 6. Kelas 6 tuh. Enggak ya? Enggak dapat dah. Enggak dapat ya? Berarti fokus di aman aja ya? Iya, soalnya kan kelas 5 udah dapat. Kelas 6 tuh yang benar-benar. Soalnya kelas 6 gue dapat gak sih ya? Lupa gue juga. Kayaknya enggak juga deh. Awal-awal doang kayaknya. Oke. Enggak dapat lagi deh. Sekali doang. Nah, kelulusan. Ini hampir sama kayak yang tadi ya, dari TOEFL kelas 5. Kelas 6 juga deh. Kelas 6 tuh balik lagi, kita dikumpulin di pusat. Tapi itu enggak setegang kelas 5 lah beratnya. Ya. Kelas 6 kan udah. Pilihannya antara berapa sih lulus? Tahun tahun gue kemarin sih ini, Bang. Alhamdulillah lulus semua. Paling penempatannya kelulusan doang ya? Penempatan. Ya gue sih ya di mana aja lah. Tapi kan sebelum itu kan ada angket. Oh iya, angket pengisian ya. Ngisi di mana lu? Ngisinya pertama tuh Gontor habis tahun. Oke. Nah, yang kedua tuh Unida sampai S1 lah. Ya udah tuh. Masuk Unida kan. Pas apa namanya? Pas apa sih? Panggilan tuh. Kan panggil Unida lah. Alhamdulillah ya udah enggak apa-apa lah. Itu lu dijemput apa gimana Ki? Bisa datang tuh mama, babe sama tete bertiga kan. Datang. Udah langsung balik tuh paginya. Babe juga lagi kurang sehat waktu itu. Makanya enggak lama-lama lah di sana. Langsung pulang. Naik pesawat ya waktu itu ya? Iya. Kaget juga tuh datang. Naik apaan? Pesawat nih Babe. Bandara mana berarti? Halim. Enggak, sananya. Surabaya. Jauh juga. Naik Grab tuh. Dari Ponorogo. Langsung ke Surabaya. Langsung ke Halim nih. Iya. Tapi lu pernah ngerasain kereta gak? Enggak ya? Di semuanya? Kemarin sih. Pas di Unida. Dari Jogja. Enakan mana? Apa namanya? Kereta apa? Apa tuh? Bus perjalanan. Enakan bis ya. Wah, kereta Bang. Iya. Pegel banget 12 jam. Iya. 12 jam. Turun kereta tuh kayak masih di kereta. Masih goyang-goyang dia. Masa di Unida nih gimana? Masa di Unida ya? Bebas dong. Nah, enggak kayak saat lagi lah, ibaratnya udah renggang lah. Ya namanya mahasiswa ya. Pagi kuliah, siang kosong ngapain. Masih udah bisa megang laptop kan sekarang gitu kan bisa atau apa searching apa yang Android gak? Pernah bawa. Lama-lama dikit lah tengah-tengah. Lihat dulu nih, lihat kondisi dulu. Awal-awal enggak ya? Awal-awal enggak, lihat-lihat dulu lah. Soalnya ketika di Unida semester awal semester 1 2 ya, tahun pertama tuh nggak boleh bawa Android. HP-nya HP Nokia. Ya HP telepon SMS doang. Yang penting bisa telepon. Berarti akhir-akhir ya bawa Android. Diam-diam lah bawanya. Soalnya kan ngubungin dosen juga Bang. Iya betul. Ya janjian dosen. Iya. Kan masul-masulin kan dibagi-bagi kan. Masul pelajaran juga. Kemudian kan ngabarin dosen. Masa kita nyaruh wifi dulu ke laptop kan lama juga ntar. Bawa diam-diam lah. Tapi ada resikonya juga kan. Masuk apa? Prodi apa? Hukum Ekonomi Syariah. HES. Iya. Fakultasnya Fakultas Syariah berarti. Siapa kaprodinya? Kaprodnya Ustadz siapa? Abdul Aziz. Ya, nggak tahu. Ustadz Abdul Aziz. Oke, Unida ya. Selesai dah. Lebih merdeka ya. Iyalah. Paling tegangnya di awal-awal dong pas lagi ini ospek. Tegang nggak sih ospek? Enggak, biasa aja. Ada yang lulus ospek gak? Enggak ada. Lulus. Kalau gue ada gimmicknya dulu, agak lulus. Oh, di canda-candain gitu. Iya, soalnya pas lagi ospek ini bawa Android segala macam. Ada.
paling yang lagi kumpul-kumpul gitu, tapi enggak sampai ngulang ospek gitu. Masuk ini kemarin Apa tuh? apa namanya, Pusalisti. Iya, ikut kemarin. Siapa yang rekrut? Enggak ngerekrut sih, emang enggak Oh, ikut. pengen Oh, sendiri. ikut aja sendiri. Kan itu kan pas awal-awal kayak buka pendaftaran gitu kan. Ya udah gue ikut apa yang isi kosongan kan. Apa namanya? Demo ekskul gitu. Iya. Nah, udah ikut futsal lagi aja lah. Udah. Kalau yang lain juga Nggak ikut bola. jadi ya pengen ikut bola. Bola kan enak ngapain ya? Ini dari pas di Maripet juga gue pengen ikutnya bola bang. Gue di pondok nih gue mikir, oh bola nih latihannya tuh bentar doang, banyakkan pemanasan. Maksudnya latihan gamenya gitu. Oh, gamenya. Kayak bagi duanya Ya. kan harus 11 orang Ya, atau ya. apa. Kan kalau futsal enak, Iya, betul. pemanasan bentar, Game. langsung keluar keringet kan. Ya udah futsal aja lah. Kalau di luar pondok baru bola kan enak, banyak waktunya. Kadang gue ikut futsal aja lah. Kemarin gue lihat juga lu sempat kompetisi ya? Di sana iya, antar prodi, konsul. Yang di luar? Ada di Jogja. Ngewakilin? Kampus. Ya, maksudnya prodi apa gimana? Enggak, ini Pusalisti berarti. Oh. Surabaya, Jogja tuh. Berapa kali kompetisi? Di Jogja 2 kali, di Surabaya sekali tuh. Menang? Kalah. Ah, lawannya masih kayak gitu semua, Bang. Kita masih Tapi baru-baru. Umum kan? Umum itu pas di Jogja. Pas di Surabaya tuh di UNER yang adain. Itu udah masuk berapa ya berarti penyisian gitu, 8 besar lah, kalah penalti dua kali tuh kalah penalti. 100 tahun ada ini gak ya? KPM tuh ada kan? Ini pas 100 tahun ada iya. Cabang futsal. Ada, kemarin di fotonya ada tuh. Tinggal lu ntar. Nggak tahu ya. Antar di KPM ya? Iya pasti. Tahu ya ntar. Kalau ada channel paling. Bolak-balik sana lagi bang. Pasti ada yang main panggilan. Main panggilan. Bolak-balik. Kalau penalti tadi. 2 kali tuh di Jogja kalau penalti. 2 dari 3. Di Jogja kalau penalti, di Surabaya kalau penalti. Tapi ada ketemu alumni. Di Jogja. Oh iya. Kan kalau di Surabaya kan antar kampus dia. Antar kampus. Kalau yang di Surabaya. Gila-gila ya. Iya. Emang udah lama-lama lah. Udah siluman semua ya. Oke. Sekarang berarti mau lanjut. Sekarang ini udah kelar ya? Udah kelar pengabdian. Mau lanjut kemana nih, Ki? Nyoba dulu lah ntar di sini. Ya, UNJ, UI itulah. Negeri-negeri ya. Ya, coba dulu. Dengan prodi yang sama, apa beda? Ekonomi lah. Ekonomi ya. Ekonomi. Siap. Semoga apa yang dihajatkan lancar lagi ya. Amin. Ini mohon maaf nih dengan ruang seadanya dan pemberitahuan yang tidak kaget juga diajak tanpa sepengetahuan. Kaget juga diajak buat ke sini. Opal ngomong aja. Makasih Ki atas kedatangannya. Iya, sama-sama, Bang. Semoga apa yang tadi di sharing-sharing ilmunya bermanfaat ya. Amin. Dan musik kita juga berdoa minta maaf nih kalau misalkan tadi ada salah-salah kata. Benar. Istilah-istilah segala macam. Namanya manusia, Bang. Iya. Kalau misalkan kalau misalkan ada salah-salah istilah koreksi nggak apa-apa. Ya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. See you. Udah kayak Atta Lintar deh, komputer.